Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakaji Pangestu. Saya PPL di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Dan saya diberi amanah oleh Pak Arif Diono untuk Pak Arif Budi atau mungkin dipanggilnya Pak Armet ya, untuk mengampu kalian beberapa pertemuan ke depan. Nah, seperti itu perkenalannya. Pada kesempatan kali ini saya akan istilahnya kita akan belajar bersama mengenai mengenai pertidaksamaan. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama Islam ya, karena kita insya Allah Islam semua ya. Dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mungkin ada beberapa kalian yang bertanya-tanya kenapa kita harus belajar matematika. Nah, kita harus belajar matematika karena ada beberapa hal dalam matematika yang itu sangat penting kita kuasai agar nantinya ketika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa menyelesaikannya. Contoh pada kesempatan kali ini kita belajar tentang pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Kenapa kita harus belajar pertidaksamaan? Untungnya buat kita apa sih? Terus sepertinya kalau kita belajar matematika kadang nggak nyambung sama pekerjaan kita dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika kita belajar pertidaksamaan, kita akan istilahnya suatu saat ketika kalian menjadi pengusaha, kalian akan dihadapkan pada suatu masalah produksi. Nah, itu membutuhkan sistem pertidaksamaan. Contohnya ketika salah satu dari kalian itu membuka pabrik roti, lalu kalian ingin membuat roti basah dan roti kering dengan misal katakanlah sederhananya kalian hanya punya tepung 6 kilo dan kemudian gulanya hanya 10 kilo. Nah, permasalahannya adalah untuk membuat roti basah itu dia membutuhkannya 2 kilo tepung dan 2 kilo gula, sedangkan untuk membuat roti kering itu 1 kilo tepung dan 2 kilo gula dalam kilogram ya, bukan kilometer. Nah, sedangkan kalau untuk kalian bikin adonan roti kue basah, itu untung kalian 75.000, sedangkan untuk kue kering itu 60.000. Nah, pertanyaannya adalah ketika kalian ingin dapat untung yang maksimal, itu kalian harus bikin adonan kue basah berapa, kue kering berapa. Nah, itu butuh matematika. Butuh sistem pertidaksamaan. Karena ketika kalian hanya asal-asalan beli, kadangkala itu malah terjadi semacam bahan yang kalian beli itu bisa membusuk. Makanya butuh perhitungan yang presisi. Nah, itu untuk contoh sehari-hari. Mungkin bisa kalian kalau mau bertanya silahkan tanya saja di platform MSS, ada kalian chat saja. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Armet saja. Oke, saya akan pancing kalian dengan menyajikan suatu grafik. Perlu kalian ingat kalau kalian ingin membuat grafik, yang pertama adalah tentukan dulu titiknya. Misal kita mau titik mana? Katakanlah titik 3,0. Bisa. A sama dengan 3,0.
Nah, dia langsung muncul di sini. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Itu ada di versi Android, ada di versi PC ada. Silakan kalian download, kalian install supaya pegangan kalian kalau ingin kalian belajar matematika itu kan media pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk belajar matematika yang berhubungan dengan geometri, tapi geometri algebra atau geometri aljabar dengan kata lain yang berhubungan dengan grafik-grafik ini. Atau kalau cuma menggunakan geometrinya juga bisa. Nah, ini contohnya kita bikin titik 3,0, lalu kita bikin seberang dulu lah. Kemudian titik, kalau kalian ingin membuat suatu garis dalam grafik, kalian harus menentukan, misalnya kita pilih berapa? 1,3. Nah, setelah kalian mendapatkan 2 titik, lalu yang kalian lakukan adalah membuat garis. Kalian hubungkan antara titik ini dengan titik A dan titik B. Nah, ketemulah garis. Ini cara membuat garis seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian bisa membuat garis, di sini akan muncul persamaannya. Nah, yang perlu kalian ketahui, garis itu dia membagi menjadi 3, dua titik saja. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini di formulanya. Nah, semoga kalian bisa melihat ya. Di sini formulanya tertulis min 3x min 2y sama dengan min 9. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi ketika tanda sama dengan ini kita ubah? Kita ubah menjadi kurang dari sama dengan, atau kita ubah menjadi kurang dari, atau kita ubah menjadi lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Silahkan kalian pikirkan baik-baik, apa yang terjadi ketika tanda itu diubah. Apakah bentuknya masih seperti ini, atau bagaimana? Nah, baik. Bagaimana? Ternyata kalau kita eksplorasi menggunakan GeoGebra ini, kita tulis angka yang sama, yang 3x dikurangi 2y, misal kurang dari 9. Apa yang terjadi? Nah, ternyata dia seperti ini, ada biru-birunya. Bagian kanan itu ada biru-birunya. Lalu kita tulis juga hal yang sama. Sebenarnya yang garisnya kita hilangkan dulu. Nah, ternyata di sini dia garis putus-putus. Lalu di sebelah kanan ada biru-birunya. Nah, selanjutnya kita akan buat garis yang sama, min 3x dikurangi 2y lebih dari min 9. Yang kurang dari kita hilangkan. Ternyata dia juga garis putus-putus, ya kan? Terus di sisi kiri itu biru. Yang tadinya yang biru itu sisi kanan, ketika diubah menjadi lebih dari, jadi yang biru sisi kiri. Kita cek perbedaannya ya. Ketika sama dengan, dia hanya garis seperti ini. Ketika lebih dari, dia seperti ini. Ketika kurang dari, dia seperti ini. Jadi dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa ketika kita membuat garis, itu maknanya kita sedang membagi tiga daerah himpunan penyelesaian. Nah, himpunan yang pertama ada di kiri sini. Jadi ketika ini garis, nah kita membagi di kiri sini sama di sini pertama yang satu, yang di sini yang kedua, kan? Nah,
tepat di garis ini itu yang ketiga. Jadi ada 3 daerah himpunan penyelesaian yang kita bagi kalau kita membuat garis. Nah, tergantung tandanya. Kalau semisal kita pakai tanda yang kurang dari, maka dia pada daerahnya pada nomor 2. Kalau tanda di sininya kurang dari, maka dia ambilnya nomor 2. Nah, kalau yang lebih dari nih, ternyata dia daerahnya nomor 1. Tapi ingat, ini garisnya putus-putus. Artinya, ketika kita sama dengan, dia garisnya nggak putus-putus kan? Dia ada di daerah yang ketiga. Jadi, kalau saya ulangi, kalau kurang dari dia daerah nomor 2, dengan kata lain yang daerah 3 tidak ikut. Kalau lebih dari juga sama dia daerah 1, dan daerah ketiga juga tidak ikut, atau garisnya tidak. Ketika yang sama dengan berarti dia hanya yang 3, daerah nomor 3 aja yang sepanjang garisnya. Nah, pertanyaan lagi, apa yang terjadi ketika sekarang tandanya saya tambah min 3x min 2y min 2y pangkali sama dengan min 9. Nah, menariknya ternyata di sini dia nggak putus-putus. Berarti ketika kalian tambah sama dengan, dampaknya adalah daerah ketiga ikut. Jadi ketika kurang dari sama dengan, maka daerah 3 dan daerah 2 yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, semoga dari sini kalian sedikit paham tentang daerah himpunan penyelesaian. Lalu setelah kita bisa mengetahui, oh ini ada daerah 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kalian menentukan mana daerah 1, mana daerah 2, mana daerah 3? Atau dengan kata lain, bagaimana kalian bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ketika dia bertidaksamaan seperti ini, kurang dari. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan bahwa kalau kurang dari itu dia ada di kanan, kalau lebih dari itu dia ada di kiri, itu bagaimana? Kalau sama dengan, dia pasti di garis. Nah, kalau untuk sama dengan, dia mesti di garis, mesti tepat di garis. Jadi daerah himpunannya mesti yang ketiga. Cuman kalau yang kurang dari dan lebih dari, itu bisa jadi kurang dari itu yang di sini, atau sebaliknya yang lebih dari itu ada di sini. Tergantung dengan pertidaksamaannya. Nah, kali ini kita akan menentukan cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Pertama-tama kita bikin garis lebih bukan garis. Pertama-tama kita bikin soalnya terlebih dahulu. Nah, misalnya kita ada suatu pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 1. Misal, nah, apa langkah selanjutnya yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah ubah 2x plus y kurang dari 1 ini menjadi 2x plus y sama dengan 1. Jadi ubah y-nya 2x plus y sama dengan 1. Jadi ubah ke bentuk persamaan. Dari pertidaksamaan tinggal ubah aja ke bentuk persamaan. Gunanya untuk apa? Untuk kalian membuat garisnya terlebih dahulu. Lalu kalian buatlah garis kartesius. Nah, kita buat garis ini kartesius.
Ini anggap aja tiap titiknya ini 0 mewakili 1. Jadi misalnya ini 1, ini 2, ini 3, dan lain sebagainya. Berarti tiap garis lurus ini, begitu juga dari atas yang bawah. 1, 2, 3. Nah ini sumbu Y, yang sini adalah sumbu X. Nah, di sini paham? Nah, setelah kita buat garis koordinat kartesius, ini 2x plus y kurang dari 1, lalu kita ubah ke bentuk persamaan. Langkah selanjutnya adalah kalian buat langkah seperti ini. Jika x sama dengan, kan bebas pilih angkanya, boleh 0, boleh 1, boleh 2, terserah kalian. Jadi paham? Kita ambil saja jika x sama dengan 0, ya kan? Maka apa yang terjadi? Y sama dengan, nah untuk mengisi Y-nya, tinggal kalian masukkan aja ini. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, ini langkah strukturnya seperti ini. Lalu, nggak boleh cuma 1, karena kita butuhnya 2. 2 langkah seperti ini. Kita lagi, jika X sama dengan, terserah, bebas, kalian pilih angka saja, tapi selain 0. Di sini paham? Kalian pilih angka, tapi selain 0. Atau bisa kalian balik juga, jika Y sama dengan, nggak itu juga nggak apa-apa. Kalau biasanya, itu pakainya jika Y sama dengan, jika X sama dengan 0, maka nanti Y-nya berapa. Nah, ini bisa dibalik. Jika Y sama dengan 0, atau sesuai aja lah. Jika X sama dengan, angka berapa? Angka 1. Oke. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan berapa? Ketika X-nya dimasukin ke sini, 1 berarti 2 kali 1, 2 tambah Y sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, setelah kita udah dapat pernyataan seperti ini kan berarti ada jika X sama dengan maka Y-nya sama dengan 1. Jika X sama dengan 1 maka Y-nya sama dengan 1. Nah, jika X sama dengan 0, berarti X-nya di sini 0, Y-nya sama dengan 1, berarti di sini titiknya. Titiknya ada di sini. Ya kan? Paham sampai sini? Jika X sama dengan 0, kan ini X. Ya, ini jika X sama dengan 0, Y-nya 1, berarti di sini dia. Yang pertama. Yang kedua kita pakai warna merah, yang kedua kita pakai warna biru. Jika X sama dengan 1, 1 di mana? 1 di sini, kan? Y-nya sama dengan negatif 1, berarti dia di sini, negatif 1. Ke kanan 1, ke bawah 1. Karena dia negatif 1, maka ke bawah. Kalau dia positif, dia ke atas. Ke kanan 1, ke bawah 1. Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bikin garis yang dia lewati yang merah dan yang biru. Kita sambungkan antara merah dan biru pakai warna hijau. Nah, ini garisnya.
Ingat, ketika garis ini berarti dia persamaan yang mana? Berarti dia adalah 2x plus y sama dengan 1. Kenapa? Karena dia bentuknya garis. Nah, padahal soal yang kita perlukan atau soalnya itu adalah dia bukan sama dengan 1 tapi kurang dari 1. Berarti kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti tadi, kalian ambil satu titik aja daerah kiri atau yang kanan. Terserah kalian. Nanti kalian masukkan ke sini, nanti baru bisa ketemu. Dan ingat, kalau garis itu nanti membagi 3 daerah himpunan penyelesaian, yang kiri, kanan, sama yang pas garisnya. 1, 2, terus yang ada garisnya 3, dia membagi seperti ini. Nah, yang kita butuhkan kan kurang dari 1, ya kan? Kita ambil sembarang titik, boleh di sini, terserah. Misal kita ambil titik mana? Titik ini ya. Ini titik apa? Ke kiri 3, ke atas 1. Berarti dia adalah titik ke kiri 3, berarti min 3. Ya kan? Ke atas 1 berarti dia 1. Atau ke kiri 3 berarti min 3, terus atas 1 berarti dia 1. Titik di situ nilainya adalah min 3,1. Nah, gitu. Nah, kita ketemu min 3,1 kan dia ada di daerah himpunan yang kirinya garis. Nah, tinggal kita masukkan ke 2x plus y kurang dari 1. Masukkan ya. Berarti 2 dikali apa ini? Dot ya. 2 perkalian biasanya dot titik. 2 dikali min 3 ditambah y-nya berapa? 1. Yang dari 1. Kita cek. 2 dikali min 3 berapa? Min 6. Min 6 ditambah 1 berapa? Min 5. Jadi min 5 kurang dari 1. Benar atau tidak? Benar nggak? Benar. Jadi ketika dia benar, otomatis daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang nomor 1. Kalau dia salah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang nomor 2. Kayak gitu aja. Kalau dia sama nih, misal nanti hasilnya adalah gitu. Nah, jadi kalian ambil titiknya yang daerah kiri atau daerah kanan. Nah, karena ini dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, maka garis ini kita udah ketemu bilangan-bilangannya nih. Bilangan-bilangannya kan dari sini. Bisa kalian arsir sesuka hati kalian. Nah, ini daerah Indonesia itu yang kalian arsir ini.
sampai sana. Nah, cuman permasalahannya adalah karena dia tidak pakai sama dengan, jadi garisnya itu putus-putus. Nah, ini putus-putus, ini putus-putus. Ya putus-putusnya kecil aja, cuman ya karena kondisi kayak gini. Nah, dia putus-putus kayak gini garisnya, tidak penuh kayak gitu. Nah, sekarang kita cek. Jadi yang masih ingat, jadi ada di kiri. Pertama kita bikin garis dulu yang tadi berapa tadi? 2y plus 1 kurang dari maaf 2x plus y kurang dari 1. Nah, benar kan? Ya ada putus-putus terus di bagian kiri. Ya kan? Terus tadi melewati angka berapa? Melewati angka jika x sama dengan 0 maka y sama dengan 1. Jika x sama dengan 1 maka y sama dengan minus 1. Tapi dia melewati angka jika x sama dengan 0 maka y sama dengan 1. Jadi A. Nah, selain itu tadi jika x sama dengan 1 maka y sama dengan minus 1. Nah, ternyata dia ada di garis kan. Tapi daerah penulisannya benar seperti ini. Itu contoh pertama kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Selanjutnya soal ada ini. X plus 3y ya. 3y dia kurang dari sama dengan 0. X plus 3y kurang dari sama dengan 0. Ini saya kurang dari sama dengan 0. Harusnya tandanya kurang dari terus bawahnya sama dengan 1. Karena ini kayaknya nggak bisa di seperti itu kan, jadi misalnya kurang dari sama dengan 0 gitu aja. Misalnya x plus 3y kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengubah x plus 3y nya ke bentuk persamaan. Jadi x plus 3y sama dengan 0. X plus 3y sama dengan 0. Nah, setelah ketemu seperti ini, yang kita lakukan adalah membuat garis koordinat kartesius. Kita buat garis koordinat kartesius. Sini. Kita buat garis. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang vertikal, yang sumbu Y, yang sumbu X-nya. Ini sumbu Y. Nah, kita tambahi tandanya ini sumbu Y ya. Y
Lalu yang satunya adalah sumbu X. Nah, ini sudah ketemu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu X. Nah, setelah kita ketemu bentuk seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah kita buat tulisan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat suatu implikasi atau syarat yang nanti akan berdampak. Misal, untuk atau biar sama, jika X sama dengan berapa? Bebas, kalian bisa menentukan berapapun. Bisa X sama dengan 0, boleh, atau berapapun. Jika X sama dengan 0, maka dampaknya adalah Y nanti akan sama dengan, coba kalian masukkan sini, X sama dengan 0, berarti 0 plus 3Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Yang kedua, jika X sama dengan, kalian bisa pilih berapapun. Nah, kita ambil jika X sama dengan 1, dampaknya adalah maka Y sama dengan X sama dengan 1, padahal 1 tambah 3Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 1/3. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1/3. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menulis bahwa akan terbentuk titik 0,0 yang bawahnya akan terbentuk titik 1,3. Nah, langkah selanjutnya adalah jika X, tadi kan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka dia ada di titik 0,0, kalian tandai di sini. Ini tandanya merah, mudah-mudahan kelihatan. Lalu yang selanjutnya adalah jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1/3. X sama dengan 1, Y sama dengan 1/3. X sama dengan 1, Y-nya 1/3. Kalau di sini 1, berarti kita cuma ambil sepertiganya. So, di sinilah. Nah, berarti di sini. Nah, jadi garis yang terbentuk adalah kita gabungkan antara yang biru dan yang merah menjadi garis yang kita inginkan. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang hijau ini itu adalah garis X plus 3Y sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, apakah sampai di sini? Tentu tidak, karena soal kita adalah kurang dari sama dengan 0. Jadi, perlu kita cek. Cara mengeceknya apakah pada seperti yang kita pelajari tadi, daerah pertama, kedua, dan yang ini ketiga. Pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, ada di daerah mana penyelesaian kita?
daerah garisan kita tuh ada yang 1, 2, atau 3, atau berapa. Karena ini dia pakainya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, berarti garisnya yang pertama, garisnya itu tidak putus-putus. Jadi daerah nomor 3 dia termasuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah nomor 3 saja atau nomor 1 atau 1, 3 atau 2, 3. Nah, karena dia ada kurang dari tanda kurang dari, maka nggak mungkin kalau 3 saja, mesti ada nomor 1 atau nomor 2-nya. Nah, untuk mengeceknya, kita pilih sembarang titik saja. Ambil sembarang titik, misal kita ambil di sini. Nah, ini adalah titik, ingat, ke kanan 1, ke bawah 1. Karena dia ke kanan, maka dia 1. Ke bawah 1, maka dia negatif 1. Sehingga titiknya adalah 1, negatif 1. Nah, 1, negatif 1 ini kalian masukkan ke persamaan semula. Nanti hasilnya benar atau salah. Sehingga kalian masukkan, ini bacanya, kalau kalian masih ada yang bingung, bacanya adalah jika. Oh, maaf. Ya, enggak. Ini kalian masukkan ke sini saja. Hasilnya adalah 1 ditambah, kan X-nya 1. Y-nya negatif 1, berarti 1 tambah 3 dikali negatif 1. Kurang dari sama dengan 0. 3 kali negatif 1 berapa? Negatif 2. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Jadi, negatif 1 kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah? Benar. Karena benar, maka pada bagian nomor 2, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah pada bagian bawah. Nah, itu saja. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang akan saya berikan. Terima kasih. Jika mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.